Baiklah, kita bisa mulai ya, Pendeta Bagariang. Oke, boleh. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah hadir untuk mengikuti seminar IAPSKO pada malam hari ini. Kita akan belajar dari pembahasan Alkitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6 yang akan disampaikan oleh Pendeta Jainal Si Bagariang. Dan seperti biasa, kita akan melalui doa buka, kita akan minta nanti Bapak Habiahan, dan setelah itu saya akan perkenalkan profil daripada pembicara kita, dan setelah itu pembicara akan menyampaikan presentasinya, dan setelah itu kita akan buka ruang tanya jawab, ya. Jadi kalau boleh kita bertanya dari pemaparan yang disampaikan supaya tidak terlalu meluas. Dan seperti biasa, Bapak Ibu, kita akan tertib dengan meng-unmute untuk audio kita supaya tidak mengganggu di dalam acara pada malam hari ini. Baik, kita undang Bapak Habiahan untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang sangat mengasihi kami, Allah yang mendukung kehidupan kami kepada malam hari ini. Kesempatan yang baik ini kami akan gunakan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Bagariang. Urapi hamba-Mu ini dengan hikmat kuasa dari surga, agar setiap kata-kata yang diucapkannya akan boleh menguatkan iman kepercayaan kami semua yang mendengarkannya. Roh Tuhan berkuasa atas kami semuanya, agar kami mendapat pengertian dan iman kami boleh diteguhkan lewat pertemuan pada malam hari ini. Memberkati semua peralatan yang akan kami gunakan, terhindar dari semua gangguan-gangguan. Kami percaya kuasa Tuhan akan berlaku bagi kami semuanya. Ampuni salah dosa pelanggaran kami Bapa. Dipermuliakanlah nama-Mu. Kami serahkan sepanjang pertemuan kami ini. Rencana-Mu, kehendak Tuhanlah yang jadi. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, saya akan perkenalkan untuk 30 detik untuk pembicara kita. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Pendeta Jainal Si Bagariang, dan malam hari ini dia akan membawakan pelajaran tentang pengaruh penafsiran kerajaan 1000 tahun dalam Wahyu pasal 20 ayat 6 terhadap pemikiran kekristenan. Beliau menyelesaikan pendidikannya MAR in Biblical Studies dari IAS Filipina dengan minat studi di Perjanjian Baru. Ya. Kemudian istrinya adalah Ibu Erta Sari Nenggolan dan memiliki satu anak yaitu Timothy Si Bagariang. Pelayanannya dia setelah tamat tahun 1999 sampai tahun 2012 dia melayani sebagai pendeta jemaat di wilayah Kalimantan Timur. Dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dia melanjutkan pendidikan di IAS Filipina, dan setelah menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015 sampai sekarang dia melayani sebagai dosen di Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara di Pematang Siantar. Inilah profil dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik, Pendeta Si Bagariang, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pendeta Putra Sinaga, dan selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Malam. Senang bertemu dengan saudara-saudara semuanya, baik yang sudah saya kenal maupun yang belum saya kenal. Jadi terima kasih tadi sudah diperkenalkan, dan juga saya berterima kasih kepada Tuhan saat ini diberikan kesempatan untuk berbicara dan memberikan satu topik bahasan pelajaran Alkitab dari Wahyu 20 ayat 16. Saya minta maaf, sebenarnya slide yang akan saya berikan ini nanti bukan ini yang saya bagikan, karena
tiba-tiba hari Jumat kemarin laptop saya rusak dan saya coba perbaiki sampai tadi pagi di Siantar. Saya cari-cari servis komputer tapi tidak ada yang buka. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja. Jadi saya akan, boleh di-share screen Pendeta Putra? Saya akan membahas satu pembahasan tentang pengaruh penafsiran kerajaan 1000 tahun dalam Wahyu 20 ayat 6 terhadap pemikiran kekristenan. Jadi Bapak Ibu, saya sebenarnya tidak akan banyak membahas eksegesis di sini, namun lebih banyak kepada berbagai penafsiran yang ada terhadap kerajaan 1000 tahun atau yang lazim kita kenal dengan milenium, dan apa pengaruhnya terhadap pemikiran, bahkan kehidupan, serta tindakan orang-orang Kristen sekarang ini. Belum di-enable, Pendeta? Untuk share screen-nya? Coba. Saya sudah ini multiple. Oke, sudah. Di desktop kan saya bikin tadi ya. Atau langsung aja kita dari sini. Ya, langsung saja terima kasih. Apa mau ya? Bentar ya. Tadi saya udah taruh di ini, di desktop. Bentar ya, cari desktop. Ini Desktopnya. apa ini? Ah, ini. Terus kita ke jumlahnya. Bentar ya, Bapak Ibu. Terus kita ke sini. Tunggu punya abang dulu nih. Tunggu. Share. Ini dia. Share. Oke. Baca nggak? Close it. Udah. Oke. Oke, sudah ya. Oke, iya jelas. Baik, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita akan membahas pengaruh penafsiran kerajaan 1000 tahun ini atau milenium yang terdapat dalam Wahyu 20 ayat 6 terhadap pemikiran kekristenan. Baik, Bapak Ibu. Jadi penafsiran terhadap Wahyu 26 ini atau yang lazim kita kenal dengan milenium adalah salah satu tema yang tersulit di dalam buku Wahyu karena ada sangat banyak perbedaan tajam oleh para ahli Alkitab ataupun bahkan di antara denominasi gereja mengenai milenium ini. Banyak usaha sudah dilakukan terhadap penafsiran teks-teks ini, dan mereka membuat metode-metode yang berbeda dalam menafsirkan kerajaan 1000 tahun yang kita yang menggambarkan suatu masa pemerintahan oleh Allah terhadap bumi ini. Nah, sebenarnya metode-metode ini hampir sama dengan metode yang digunakan dalam menafsirkan kitab Wahyu tersebut. Misalkan ada yang memakai preteris, futuris, ada juga yang memakai historis dan idealis. Lalu kata milenium itu sendiri tidak ada dalam Alkitab. Kata milenium itu berasal dari kata Latin, yaitu miles 1000 dan annum tahun. Jadi kata milenium itu tidak diambil dari Alkitab,
tetapi dari bahasa Latin. Mungkin ada di Alkitab Vulgata. Nah, ada berbagai penafsiran atas milenium ini. Ya, 3 yang utama adalah apa yang disebut dengan amilenial atau amilenialisme, atau bahasa Inggrisnya amilenialism. Ya. Jadi amilenial yang pertama, yang kedua adalah post-milenial, dan yang ketiga adalah pre-milenial. Sementara penafsiran premilenial masih dibagi 3 ya, dalam 3 kategori. Yang pertama adalah premilenium dispensasional atau dispensasional ya, premilenium bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kedua adalah premilenium historis atau historical premilenium, dan premilenium surgawi atau heavenly premilenium. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa semua kategori ini, terutama yang 3 di atas, yang utama itu amilenium, postmilenium, dan premilenium, itu diterima secara luas di dalam gereja-gereja Kristen, ya, kecuali premilenium surgawi, karena saya teliti hampir semua buku, semua sumber mengenai penafsiran tentang milenium ini, tidak ada yang menulis tentang milenium surgawi kecuali oleh gereja Advent. Jadi pengajaran nanti ini yang didukung oleh gereja Advent premilenium surgawi itu saya lihat satu-satunya yang memberikan pengajaran hanya dari gereja Advent. Lalu kalau kita teliti semuanya, walaupun penafsiran ini telah diterima oleh gereja Kristen secara luas, namun sangat disayangkan bahwa di dalam penafsiran ini terdapat perbedaan yang sangat besar, ya. Dan juga hal ini ternyata mempengaruhi pikiran dan tindakan orang Kristen dalam memandang hidup ini, ya, bahkan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Karena apa? Karena kerajaan 1000 tahun itu atau milenium itu yang diharapkan oleh kelompok premilenialis sangat berbeda dengan yang diharapkan oleh para pendukung amilenium dengan postmilenium. Baik, mari kita masuk yang pertama, ya, penafsiran amilenialisme. Jadi amilenialisme juga berasal dari bahasa Latin, di mana mille itu adalah 1000 dan A-nya adalah suatu awalan negasi yang menyatakan tidak. Jadi ini adalah satu jenis penafsiran terhadap milenium yang mengajarkan bahwa tidak akan ada pemerintahan 1000 tahun, ya, entah oleh orang Kristen atau orang Yahudi ataupun oleh Allah di bumi ini. Jadi ini bagi mereka hanya suatu simbol. Pemerintahan 1000 tahun itu bagi kelompok ini, 1000 tahun itu hanya sebuah simbol yang menggambarkan kebahagiaan sementara jiwa-jiwa di surga sebelum kebangkitan umum. Jadi kelompok ini nanti juga mempercayai bahwa orang Kristen yang ke surga itu adalah secara pribadi, gitu ya. Jadi di surga itu sudah ada pribadi-pribadi orang Kristen yang sudah naik ke surga. Dan inilah yang digambarkan oleh amilenium ini. Nah, mereka mengatakan bahwa Yesus tidak akan pernah datang secara fisik dan memerintah di bumi, ya, apalagi selama 1000 tahun literal. Jadi itu bukan ajaran mereka. Mereka tidak percaya akan ada 1000 tahun di bumi ini. Mereka menganggap bahwa 1000 tahun itu adalah sebuah angka simbolis, ya, bukan sebuah deskripsi yang literal, yang harafiah.
Jadi mereka kemudian mengatakan bahwa milenium itu telah dimulai dan itu identik dengan gereja. Gereja zaman sekarang, gereja saat ini. Jadi yang mereka sebut dengan milenium adalah sejak dari kenaikan Kristus ke surga. Sampai nanti mereka tetap percaya Yesus datang. Gitu. Yesus datang kedua kalinya, tetapi tidak ada yang disebut dengan 1000 tahun. Lalu pemerintahan milenium ini menurut mereka adalah suatu pemerintahan yang bersifat spiritual, bersifat rohani. Ya. Lalu pada akhir zaman Kristus akan kembali ya dalam penghakiman terakhir dan membangun pemerintahan permanen di surga, ya, dan juga nanti di bumi yang baru. Nah, kalau kita lihat-lihat secara denominasi, maka pendukung dari penafsiran seperti ini berasal dari Katolik, Anglikan, dan Ortodoks. Dan juga beberapa ya, ini juga umum di kalangan gereja Lutheran, Reform, Metodis. Gitu. Salah satu tokoh yang terkenal yang menganjurkan penafsiran seperti ini adalah Agustinus pada abad-abad awal gereja. Ya, seorang tokoh gereja Kristen yang sangat terkenal, sangat populer, dan di dalam bukunya The City of God, dia paparkan bahwa itu hanya simbol. Jadi mereka menolak gagasan dari orang-orang ataupun gereja-gereja yang mengatakan bahwa akan ada 1000 tahun pemerintahan Kristus di bumi ini. Ya, buat mereka sekarang ini Yesus sedang memerintah di surga. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah, dan Yesus ini akan tetap bersama dengan gereja sampai akhir dunia. Ya, seperti yang dijanjikannya pada waktu kenaikannya ke surga, bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, menurut mereka dengan adanya lahirnya gereja di bumi ini, bahwa gereja itu kemudian melemahkan dari kuasa si iblis, gitu ya, bahwa setan itu telah diikat, bahwa dia telah dicegah oleh Allah untuk menipu bangsa-bangsa. Ya, namun demikian mereka percaya bahwa antara kebaikan dan kejahatan itu akan tetap ada, akan tetap bercampur, bahkan di dalam gereja, ya, bukan hanya dalam kehidupan di dunia ini, bahkan dalam gereja pun walaupun setan itu telah diikat, tetapi melalui pemahaman mereka terhadap perumpamaan lalang dan gandum, bahwa kejahatan dan kebaikan itu akan tetap ada. Nah, itulah penafsiran yang pertama terhadap kerajaan 1000 tahun atau milenium dalam Wahyu 26. Lalu penafsiran yang kedua adalah apa yang disebut dengan post-milenialisme atau post-milenium. Ini adalah salah satu jenis penafsiran yang mengajarkan bahwa Yesus akan datang kembali setelah adanya milenium, gitu ya. Jadi post ini berasal dari bahasa Latin, yaitu Pasca. Jadi setelah. Nah, buat mereka, bagi para pendukung penafsiran ini, dunia ini akan mengalami suatu masa keemasan, masa kedamaian, masa kesejahteraan. Oleh karena orang-orang Kristen memberitakan Injil. Sebenarnya di kelompok ini ada yang percaya bahwa itu terjadi selama 1000 tahun, tetapi ada juga yang tidak percaya bahwa itu tidak persis, literal 1000 tahun. Sebenarnya post-milenialisme ini juga sangat dekat dengan amilenialisme. Jadi mereka ya boleh dikatakan seperti sepupu lah gitu ya dalam penafsiran ini. Mereka cukup dekat penafsirannya. Mereka mengajarkan bahwa Yesus akan menegakkan kerajaannya di bumi ini setelah mengkhotbahkan Injil, ya, orang-orang Kristen mengkhotbahkan Injil, kemudian Yesus akan memberdayakan gereja dengan Roh Kudus, dan semua bangsa akan dimuridkan, akan dijadikan murid oleh orang Kristen. Maka secara bertahap, sebelum kedatangan Yesus, di bumi ini akan ada kebenaran,
etika Kristen itu akan menang, gitu kan. Akan ada kedamaian, akan ada kemakmuran di bumi ini, ya, dalam kehidupan manusia, bahkan dalam kehidupan bernegara, ya, bangsa-bangsa semuanya akan damai, akan makmur seperti itu. Nah, itu karena pemberitaan Injil. Dan setelah berakhir masa keemasan ini, maka mereka percaya Yesus akan datang secara kasat mata, secara literal. Dunia akan berakhir dengan penghakiman Allah, dan kemudian akan ada kebangkitan umum bagi semua orang percaya. Nah, buat mereka, kuasa setan secara bertahap akan dikalahkan. Jadi, kebaikan itu akan menang terhadap kejahatan. Nah, inilah yang mendorong mereka, para penganjur penafsiran ini, para pendukung penafsiran ini, bahwa mereka sangat optimis terhadap dunia ini. Mereka menyebut diri mereka dengan milenialis. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat optimis terhadap kehidupan dunia ini, bahwa kita harus memperbaiki dunia ini secara sosial, secara politik, gitu ya. Nah, maka segala upaya mereka lakukan agar dunia ini semakin baik. Buat mereka kehidupan ini sangat berarti, sangat positif dan sangat optimis. Maka segala usaha akan mereka coba, baik melalui perbaikan kehidupan sehari-hari, melalui pendidikan, melalui politik. Itu sebabnya mereka, kelompok ini nantinya akan sangat aktif dalam berpolitik di negara-negara. Namun Bapak Ibu semuanya, kenyataannya setelah terjadi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, yang mengakibatkan sepertinya dunia ini tidak semakin baik seperti yang mereka harapkan, maka pendukung penafsiran ini mulai berkurang. Mereka mulai meninggalkan penafsiran seperti ini karena kenyataannya mereka lihat sulit menjadi kenyataan. Baik, lalu yang ketiga adalah penafsiran premilenialisme. Jadi maaf Bapak Ibu, tadi dalam 3 jam terakhir saya coba membuat lagi slide-slide PowerPoint ini, jadi ketikan-ketikannya banyak yang tidak tepat ya. Nah, kita masuk ke penafsiran yang ketiga, yaitu premilenialisme. Premilenialisme adalah suatu keyakinan, suatu kepercayaan bahwa Yesus akan kembali ke bumi ini ya pada kedatangan kedua sebelum adanya milenium. Jadi Yesus akan datang secara fisik, secara literal, ya, menjemput orang-orang percaya. Kelompok ini atau penganjur dari penafsiran ini percaya bahwa dunia akan mengalami suatu kedamaian 1000 tahun literal, 1000 tahun harfiah, di mana Yesus akan memerintah ya selama 1000 tahun itu. Jadi persis 1000 tahun. Begitulah penafsirannya kelompok ini. Lalu kelompok ini masih terdiri dari tiga variasi penafsiran. Yang pertama adalah dispensasional, premilenium. Ya, mereka percaya bahwa akan ada 1000 tahun pemerintahan Kristus. Ya, nantinya orang ini percaya bersama-sama dengan orang Yahudi. Jadi mereka percaya bahwa di bumi ini akan ada pemerintahan 1000 tahun sebelum Yesus datang, dan sebelum adanya suatu masa kesusahan besar atau Great Tribulation. Jadi buat mereka nanti akan ada rapture atau pengangkatan gereja ya sebelum datangnya minggu ke-70 dalam Daniel 9 gitu. Ada 70 minggu itu, jadi mereka menafsirkan bahwa minggu ke-70 itu adalah suatu masa 7 tahun di mana orang-orang Israel akan bertobat dan akan menjadi umat Allah kembali. Namun di sini orang Israel itu kembali akan mendapat penganiayaan oleh antikristus. Tapi sebelumnya bahwa orang-orang percaya atau mereka sebut dengan gereja
mereka akan diangkat ke surga. Apakah itu dengan secara secret rapture atau juga dengan bersama-sama dengan banyak. Nah, lalu mereka juga mengajarkan bahwa bait suci yang sudah dihancurkan itu oleh tentara Romawi pada tahun 70 itu akan dibangun kembali ya pada masa 7 tahun itu. Dan setelah berakhir masa 7 tahun, Yesus akan datang dan menobatkan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi ini akan bertobat semuanya. Bapak Ibu, ini juga berpengaruh terhadap kehidupan dan pemikiran orang Kristen. Nah, para pendukung dari penafsiran ini kemudian secara aktif mereka mendukung bangsa Israel gitu ya. Secara politik mereka mendukung bangsa Israel yang ada sekarang ini untuk melawan bangsa-bangsa Arab. Dan mereka percaya nanti akan ada perang Armageddon yang nyata ya, antara ya perang itulah ya, perang Israel melawan bangsa-bangsa Arab ini. Mungkin di sana terlibat juga Rusia yang sering mereka nyatakan. Jadi mereka melihat bahwa ketika bangsa Israel itu didirikan menjadi negara pada tahun 1948, maka mereka melihat ini sebagai sebuah kegenapan nubuatan, ya, dan yang ada hubungannya dengan eskatologi milenium ini, ya, mengenai hal-hal terakhir pada akhir zaman dan ada hubungannya dengan pemerintahan 1000 tahun. Jadi mereka kemudian sangat percaya bahwa Israel itu akan mendirikan bait suci atau Ka'bah, ya. Maka memang ini di kalangan gereja Kristen sekarang, terutama di kalangan gereja Kristen evangelis di Amerika, sangat mendukung pendirian dari bait suci ini. Nah, mereka ini juga masih terbagi dua sebenarnya. Ada yang percaya bahwa orang-orang Kristen akan memerintah bersama-sama dengan orang Israel nanti pada masa 1000 tahun itu. Tapi ada juga yang percaya bahwa orang-orang Kristen yang sudah diangkat ke surga itu tetap di surga dan tidak turun ke bumi. Jadi artinya hanya orang Israel nanti yang akan memerintah bumi ini bersama dengan Kristus tentunya di bumi ini selama 1000 tahun. Nah, ada satu hal yang sangat unik dari kelompok ini, bahwa kelompok ini, para penafsir di pre-millennium ini, seringkali membuat alusio ataupun mengambil teks-teks perjanjian lama dengan sangat mendetail dan menggambarkan eskatologi ataupun kejadian-kejadian pada akhir zaman dengan sangat mendetail gitu ya. Bahkan nanti dengan hari-harinya pun mereka hitung. Kejadian-kejadiannya mereka gambarkan dengan mendetail. Mereka ambil dari baik dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru. Nah, ternyata memang pendukung dari penafsiran ini sangat banyak, baik terutama di kalangan gereja evangelikal. Namun juga gereja-gereja seminar-seminari non denominasi banyak yang sangat mendukung pengajaran ini. Bahkan seperti Dallas Theological Seminary dan John Devan Publishing House juga mendukung penafsiran dispensasional ini. Lalu yang kedua adalah apa yang disebut dengan premillennium histories. Mereka ini mengaku bahwa para bapak gereja yang mula-mula adalah orang-orang yang memegang keyakinan, kepercayaan bahwa premillennium histories ini, ya, bahwa Kristus akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Namun buat mereka agak berbeda dengan kelompok dispensasional karena mereka tidak banyak mengutip perjanjian lama sebagai alusio terhadap milenium ini. Mereka juga tidak mau menggambarkan eskatologi atau kejadian-kejadian akhir zaman dengan mendetail. Buat mereka, gereja dan Israel akan sama-sama memerintah selama 1000 tahun. Dan
Yang lain yang berbeda adalah bahwa mereka adalah post tribulation, gitu ya. Maaf salah lagi ketikanya. Artinya bahwa gereja akan melalui satu masa kesusahan besar. Baru kemudian Yesus akan datang. Dan kemudian gereja akan mendapat aniaya dari antikristus. Ini mereka percaya, dan ini yang membedakan mereka dari kelompok dispensasional. Kalau dispensasional menganggap bahwa orang-orang Kristen tidak mengalami the great tribulasi tadi, atau kesusahan besar itu. Lalu kelompok ini juga agak berbeda dengan dispensasional. Mereka tidak mau menentukan waktu kedatangan Yesus itu. Ya, seringkali kalau kelompok dispensasional tadi, mereka sering menentukan waktu kedatangan Yesus. Lalu yang ketiga adalah premilenium surgawi atau heavenly premilenium. Bapak Ibu semuanya, nah yang memberikan penafsiran ini adalah hanya gereja Advent. Ya. Jadi kita tahu bahwa di dalam pengajaran gereja Advent akan ada masa 1000 tahun literal di surga, di mana Kristus dan gereja atau orang-orang Kristen akan memerintah. Jadi pemerintahan itu bukan di bumi ini, tetapi di surga. Dan bahkan gereja kita mengajarkan tidak akan ada manusia selama 1000 tahun. Itu ya. Ya, sudah pasti makan itu. Tuannya bisa masak soalnya. Oke. Bagi orang Advent atau bagi orang bagi gereja kita yang menganjurkan penafsiran premilenium surgawi, maka Wahyu 20 ataupun Wahyu 26 ini tidak ada hubungannya dengan orang Yahudi. Yahudi secara bangsa tidak akan diselamatkan. Ini berbeda dengan kelompok tadi, yang kedua pertama tadi dalam kategori premilenium ini. Jadi gereja Advent tidak menghubungkan Wahyu 20 dengan orang Yahudi. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruh penafsiran ini ya terhadap kehidupan orang-orang Kristen. Nah, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa bagi kelompok amilenialis dan postmilenialis, kemudian kita melihat ya bahwa orang ini sebenarnya tidak terlalu menekankan lagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ataupun eskatologi ataupun milenium ini tidak terlalu tertarik buat mereka, gitu ya. Maka di khotbah-khotbah mereka akan sangat jarang kedengaran ini mengenai eskatologi, mengenai milenium, bahkan mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagi mereka, bagi denominasi ini ataupun bagi tokoh-tokoh ini, yang paling penting adalah bagaimana cara membuat reformasi sosial, memperbaiki kehidupan, ya, membuat perbaikan dalam hal politik. Nah, inilah yang paling penting buat mereka. Jadi mereka akan mengusahakan bagaimana caranya agar kehidupan dunia ini semakin baik, semakin damai. Maka mereka akan aktif berpolitik. Mereka juga akan aktif dalam upaya perbaikan sosial kehidupan masyarakat. Nah, itu Bapak Ibu pengaruhnya terhadap cara pikir, cara pandang, bahkan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kelompok amilenialis dan postmilenialis yang kemudian tidak terlalu mengharapkan kedatangan Yesus itu. Namun mereka mengharapkan suatu perbaikan di dunia ini. Nah, oke, ini salah tadi. Baik. Lalu bagi kelompok premilenialis, yaitu diantaranya gereja evangelikal dan juga gereja Advent dan ya termasuk gereja-gereja mungkin ada Pentakosta, karismatik dan lain-lain. Mereka memandang dunia ini ya bahwa pengajaran milenium mempengaruhi pemikiran mereka. Dunia ini tidak akan semakin baik. Dunia ini semakin jahat. Dunia ini akan semakin memburuk.
maka tidak ada gunanya kita berupaya apapun untuk memperbaikinya. Apapun usaha dunia, bahkan mungkin PBB gitu ya, tidak akan membuat dunia ini semakin baik. Maka buat mereka bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali adalah yang paling utama dalam kehidupan mereka. Itulah pengharapan utama dan pengajaran utama. Maka segala tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Yesus sangat diperhatikan. Dan kemudian terutama dari kelompok dispensasional itu akan memberikan detail-detail dari eskatologi itu sendiri. Namun ini juga yang menjadi pengaruhnya bahwa seringkali kelompok ini tidak terlalu peduli dengan kehidupan sekarang. Karena yang diutamakan adalah kedatangan Yesus yang akan segera. Yesus akan datang segera, Yesus akan datang segera. Jadi kelompok ini tidak terlalu mau terlibat dalam hal politik, dalam hal usaha-usaha reformasi sosial, dan usaha-usaha perbaikan hidup secara negara. Nah, inilah yang kemudian masuk dalam kehidupan cara pandang, dalam hal cara berpikir, dan bahkan dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Maka Bapak Ibu, kita melihat kelompok ini seringkali memang tidak terlalu mau lagi untuk memperbaiki kehidupan mereka. Nah, terutama juga mungkin dari gereja Advent, ya seringkali kita lihat ada kejadian-kejadian pada masa-masa tertentu di mana ada kelompok-kelompok yang menjual harta mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan sekolah, gitu kan, demi untuk menyambut segera kedatangan Yesus ini. Nah, inilah yang terjadi dari para pelajar Alkitab, para penafsir, yang kemudian mempengaruhi pengajaran gereja, ya bukan hanya secara minor, bahkan secara mayor gitu ya, bagaimana cara pandang orang Kristen terhadap hidup ini dipengaruhi oleh cara penafsiran terhadap kerajaan, pemerintahan kerajaan Allah atau milenium di dalam Wahyu 20 ayat 6. Maka Bapak Ibu, saya mau memberikan kesimpulan pada malam hari ini dari apa yang sudah saya bicarakan, yaitu bahwa Wahyu 20 ayat 6 ini ataupun milenium ini telah ditafsirkan secara berbeda, baik di tingkat personal maupun di tingkat denominasi. Dan ini menjadi perdebatan yang lama, bahkan dari sejak zaman gereja mula-mula. Ya. Jadi ini sudah lama perdebatan ini. Kemudian penafsiran ini kita lihat sebagai kesimpulan bahwa ternyata penafsiran ini menyebabkan perbedaan pemikiran dalam pemikiran dan juga dalam tindakan orang-orang Kristen menyikapi kehidupan sekarang ini. Nah, sebagian memandang hidup ini dengan sangat optimis, yang diwakili oleh kelompok amilenialis dan juga kelompok post-milenialis. Dan sebagian lagi memandang kehidupan ini dengan sangat pesimis, yang diwakili oleh kelompok premilenialis. Jadi demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, ketidaklancaran, dan juga kalau ada kekeliruan dan kesalahan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Pendeta Putra. Baik, terima kasih Pendeta Sibagariang untuk presentasi dari Kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Ya, baik, mungkin boleh di stop share screen-nya, Pendeta. Oke. Kita akan masuk kepada ruang tanya jawab untuk terhadap materi yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Jika Bapak Ibu
memiliki pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan melalui chat room dan kita akan bacakan sehingga narasumber bisa menyampaikan akan jawaban. Mungkin Pendeta Sibagarang bisa 30 detik mungkin tarik nafas dulu atau minum. Nggak apa-apa, udah Ya. siap aja. Oke, baik. Jadi mohon maaf untuk PowerPoint yang telah disampaikan. Memang dia Pendeta Sibagarang akan sampaikan dalam minggu ini untuk secara lengkapnya, oleh karena hari Jumat kemarin presentasinya memang akan dia kirimkan, tetapi terkena cairan, laptopnya terkena cairan sehingga mati total sekarang laptop. Jadi dia hari ini tadi baru buat PowerPoint, jadi tidak selengkap seperti yang telah dipersiapkan sebelumnya. Baik, sebelum saya mau kita masuk kepada ruang tanya jawab, saya akan sampaikan untuk pembicara kita pada minggu depan. Ya, pembicara kita pada minggu depan adalah Saudara Sony Maun dengan bahasan A Confrontation of Isri and Nisan, The Biblical. Beliau menyelesaikan pendidikan dari IAS, konsentrasi di bidang Biblical Languages. Jadi inilah sedikit profil pembicara kita untuk minggu yang akan datang. Ya. Baik. Mungkin sudah ada yang ingin bertanya. Sudah ada yang masuk ini, Pendeta Sibagarang. Ya, Mungkin bisa silakan. sambil dilihat di grup chat ya mungkin ya, supaya bisa langsung juga. Tapi saya akan bacakan. Oke, saya bacakan dari Bapak atau Ibu Morten Fallen ya. Apakah di kerajaan 1000 tahun gereja aktif secara komunitas atau dinamakan umat Allah secara universal? Ya. Persilakan Pendeta. Oke. Mungkin boleh diperjelas pertanyaannya. Ini maksudnya dari kelompok penafsiran yang mana? Jadi tadi ada lima kategori penafsiran ya. 3 kategori utama, amillennialis, postmillennialis, dan premillennialis. Premillennialis dibagi 3, dispensasional, historis, dan surgawi. Maka pertanyaan ini mau ditujukan yang kemana? Oke, baik. Saudara Morten mungkin bisa saya unmute untuk sampaikan. Pendeta Sibagarang bisa pertanyaan secara langsung? Boleh, tanpa boleh. harus Ya. Oke. Baik, mungkin Saudara Morten bisa langsung. Singkat, Pak ya. Ya, baik, terima kasih. Dari yang untuk kelompok yang dipercaya oleh kita sebagai warga Gereja Masih Advent hari ke-7, yang maksud saya, apakah setelah di masa 1000 tahun ini, kerajaan 1000 tahun, label Gereja Masih Advent hari ke-7 masih dipakai, atau sudah umat Allah secara keseluruhan, umat Allah yang diselamatkan. Sesuai dengan kan Roh membuat, ada juga umat Allah yang diselamatkan tanpa pernah masuk warga Gereja Masih Advent hari ke-7. Tapi saya tidak mau terjawab, tapi intinya label untuk label gereja masih ada di masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun atau tidak? Atau seluruhnya dinamakan umat Allah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pendeta Sibagarang. Baik, terima kasih Pak Morten. Ini kan penafsiran ini hanya ada di bumi ini, gitu ya. Itu hanya kelompok-kelompok penafsiran gereja-gereja maupun pribadi-pribadi, para pakar yang menafsirkan Alkitab Wahyu 20:6 secara berbeda, atau menafsirkan menafsirkan milenium secara berbeda. Ya tentunya kita percaya di dalam gereja Advent bahwa di surga itu tidak ada label, tidak ada gereja-gereja. Semua adalah umat Allah. Ya kalau kita baca bahwa keselamatan itu ada juga di gereja lain. Maka gereja itu kan terbagi 2. Satu gereja yang kelihatan, satu gereja yang tidak kelihatan. Nah kita percaya bahwa gereja Advent adalah gereja yang sisa, gereja yang memberitakan kebenaran pada akhir zaman. Namun di luar gereja Advent, apa yang disebut dengan gereja yang tidak kelihatan? Bahwa dimanapun bisa saja ada umat Tuhan. Bahkan termasuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, tapi mendengarkan suara Roh Kudus.
ya di dalam Roma 2. Jadi di surga apa yang diajarkan oleh gereja Advent tidak ada label lagi, Pak Morten. Ya, demikian. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Sibagariang untuk jawabannya. Baik, kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan ya kepada konteks Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6 ini. Ada satu yang request untuk bertanya secara langsung adalah Pendeta Manuntun Hutasoid. Kita persilahkan, Pendeta. Sebelum nanti saya membacakan untuk pertanyaan yang lain. Bisa di-unmute? Oke, silakan. Terima kasih Pendeta Putra Sinaga, terima kasih narasumber Pendeta Sibagariang. Maaf saya tadi baru muncul di pertengahan karena kebetulan melihat iklan ini. Jadi pertanyaan saya, kalau saya tidak salah menyimak tadi untuk terminologi milenium atau 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, Pendeta Bagariang mengambil beberapa posisi keyakinan yang ditinjau dari aksiologinya. Tadi karena banyak dijelaskan dampak-dampak dari pernyataan mereka ataupun tafsir mereka dibedakan lewat penerapannya. Jadi pembedaan itu ada di wilayah aksiologi. Nah, yang saya mau tanyakan sebetulnya ada dua. Yang pertama, lalu pendapat gereja Advent menurut pendeta ada di mana? Kedua, menurut narasumber sendiri ada di mana? Oke. Lalu yang kedua, itu maksudnya pertanyaan pertama terdiri dari dua bagian. Pertanyaan kedua adalah, apakah narasumber melihat ada spektrum yang lain, yaitu yang membedakan adalah alat tafsirnya. Jadi ada di wilayah epistemologi, alat tafsir term itu sendiri, yaitu kerajaan milenial atau 1000 tahun. Adakah narasumber melihat kesempatan itu? Yang dibedakan adalah gaya menafsirnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pendeta Bagariang. Baik, terima kasih Pendeta Hutasoid. Jadi mungkin karena pendeta tadi sesuai dengan pengakuan masuk di tengah-tengah. Jadi sebenarnya tadi yang saya sampaikan adalah bahwa penafsirannya yang mempengaruhi pemikiran dan tindakannya. Jadi bukan aksionnya yang mempengaruhi penafsiran gitu ya. Jadi karena mereka memiliki konsep atau penafsiran tertentu, maka itu yang kemudian mempengaruhi cara pandang dan juga tindakan mereka terhadap kehidupan sekarang ini. Nah gitu, Pendeta. Jadi bukan aksiologinya atau bukan epistemologi, ini berasal dari eksegesis, hermeneutik, gitu ya, cara menafsir Alkitab. Jadi karena mereka mempunyai metode penafsiran yang berbeda-beda, maka kemudian itu yang mereka pahami, yang memiliki satu konsep yang berbeda. Jadi ada 5 jadinya ya jenis penafsiran ini. Ada 5 kategori: amilenial, postmilenial, premilenial. Premilenial dibagi 3, dispensasional, kemudian historis dan surgawi. Nah gitu, Pak Pendeta. Bukan dari aksiologinya, bukan, tapi memang awalnya dari hermeneutiknya, dari konsep kerajaan 1000 tahun sendiri, itu kemudian yang memberikan pengaruh terhadap cara pandang, terhadap pemikiran dan tindakannya. Apakah begitu maksudnya, Pendeta? Ya, terima kasih Pendeta. Lalu pertanyaan yang pertama tadi belum dijawab. Iya. Apakah posisi gereja Advent menurut Pendeta narasumber ada di mana, dan kira-kira apakah ada spektrum lain menurut
narasumber sendiri atau kedudukan narasumber ada di mana? Baik, terima kasih. Jadi gereja Advent ada di posisi heavenly millennium gitu ya, bahwa di penafsiran yang kelima gereja Advent, bahkan gereja Advent yang menganjurkan penafsiran seperti ini. Ini tidak ada di gereja lain dimanapun. Kalau kita baca semua sumber-sumber mengenai penafsiran dari millennium ini, maka saya menemukan bahwa hanya gereja Advent yang mengajarkan ini. Beberapa buku yang terkenal seperti yang ditulis oleh Darrell L. Bock itu Reviews on Millennium, maka Heavenly Millennium itu tidak ada di sana. Jadi ini memang unik dari gereja Advent dan tidak ada di yang lain. Gitu benar. Jadi bukan hanya gereja Advent ada di mana, tapi justru gereja Advent memberikan satu opsi yang lain daripada yang lain. Gitu. Itulah Heavenly Millennium. Bahwa millennium itu ada di sorga, bukan di bumi. Masa keemasan, masa kedamaian itu ada di bumi. Nah, bagi saya sendiri, saya tidak punya penafsiran yang lain. Saya mengikuti penafsiran gereja Advent. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pendeta Bagaria. Sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Amron Sinaga. Mungkin nomor satu pertanyaan mungkin sudah dijawab tadi. Pandangan GMHK sebenarnya maksud paham apa? Ya terkait tadi itu. Tadi sudah dijawab tentang Heavenly Millennium ya. Yang kedua ini ada, mungkin siapa sajakah yang memerintah di masa 1000 tahun? Apakah kerajaan 1000 tahun bukan di bumi? Oke. Baik, terima kasih. Saya jawab pendeta ya. Ya, silakan. Pertanyaan pertama tadi sudah dijawab. Nah, yang kedua, siapakah yang memerintah di masa 1000 tahun itu? Jadi, kalau tergantung kita mau melihat penafsiran yang mana. Kalau kita bertanya secara gereja Advent mungkin, bahwa pemerintahan itu juga diyakini dilakukan oleh gereja, artinya selain Kristus gitu ya. Dan karena kita lihat bahwa gereja juga sepertinya dipahami ketika mereka ikut membuka catatan-catatan ataupun ketika mereka seperti ikut menghakimi, maka gereja itu memandang itu sebagai pemerintahan. Maka orang-orang kudus di dalam Alkitab juga dikatakan ikut memerintah, ya, artinya memerintah bersama dengan Kristus. Lalu yang kedua adalah, apakah kerjaan 1000 tahun ini bukan di bumi? Ya, kalau tadi udah saya sampaikan, kalau pandangan-pandangan yang dispensasional dan historis, gitu, premillennium dispensasional dan premillennium historis, maka mereka sangat yakin bahwa kerajaan 1000 tahun itu ada di bumi ini. Kalau dispensasional percaya itu diperintah oleh Israel sekarang, oleh orang Yahudi. Karena mereka akan bertobat gitu ya. Gereja akan diangkat ke surga. Nah, tinggallah orang Yahudi setelah melalui 7 tahun penganiayaan, maka Yesus akan datang, orang Yahudi akan bertobat semuanya, dan mereka akan menjadi umat Allah, dan mereka lah yang memerintah bumi ini, dan akan ada kedamaian di sana selama 1000 tahun. Nah, kalau yang Advent, yang milenium surgawi, maka 1000 tahun itu ada di surga, gitu ya. Masa kedamaian, ketenangan, keemasan itu ada di surga. Jadi gereja diangkat ke surga. Nah, selama 1000 tahun ada di surga, ikut menghakimi, ikut memerintah, lalu nanti akan turun kembali pada akhir milenium ke bumi ini. Tapi itu bukan lagi milenium, bukan lagi 1000 tahun. Kalau sudah di bumi yang baru, itu udah zaman kekekalan, udah selama-lamanya, sudah abadi. Jadi, siapakah yang memerintah di masa 1000 tahun? Yaitu Kristus dan gereja. Apakah kerjaan 1000 tahun bukan di bumi? Bagi Advent bukan. Bagi penganut premillennium dispensationalis dan premillennium historis, bahkan bagi penganut postmillennialis, itu ada di bumi ini. Tapi bagi amillennialis itu tidak ada 1000 tahun. Gitu.
Baik, terima kasih Pendeta Sibagariang. Mungkin apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkait topik kita pada malam hari ini dari konteks Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Jadi kita jangan melebar, tapi lebih kepada konteks Wahyu pasal 26 terkait yang telah disampaikan oleh narasumber pada malam hari ini. Pertanyaannya. Apakah ada yang raised hand? Bapak Demson Manik. Pertanyaan ya, Bapak Manik. Ya, selamat malam Pak. Saya mau bertanya. Bisa join video Pak, supaya kita bisa lihat. Ya, sebentar. Oke. Ya, silakan Pak. Puji 2 menit Pak, 2 menit ya, supaya Oke. direct question, Saya cukup- langsung ke Saya pertanyaan. cukup saja, saya mau bertanya. Ini ada 4 pertanyaan. Jadi ini bertingkat pertanyaannya. Jadi tolong ditulis kalau boleh supaya jelas. Dan tolong nanti dijawab semua referensinya Alkitab dan Roh Nubuat. Karena kenapa? Ini ada hubungan dengan pertanyaan sahabat saya orang Muslim tentang keselamatan. Pertama, tadi kan tema 1000 tahun di surga. Artinya masuk surga. Pertanyaan yang pertama, bagaimana supaya kita atau saya masuk surga? Yang pertama, bagaimana supaya saya atau kita semua masuk surga? Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Hmm. Yang ketiga, kalau ada yang kita lakukan, kalau ada sesuatu yang kita lakukan, apakah itu maksudnya ada andil usaha dalam keselamatan untuk masuk surga? Oke. Yang keempat, tentu ada hubungan masuk surga dengan pemeteraian. Bagaimana supaya kita dimeteraikan? Jadi tolong semua dijawab oleh siapa saja, termasuk narasumber, referensinya Alkitabiah dan Roh Nubuat, bukan pandangan pribadi. Supaya saya nanti ketika menjawab sahabat saya orang Muslim, karena saya punya banyak sahabat, karena ini pertanyaan mereka juga, supaya kita bisa menjawab dengan benar, dan bagi mereka, jawaban itu masuk akal, sehingga mereka bisa terima kebenaran. Yesus, artinya terima Yesus sebagai juru selamat, itu intinya. Terima kasih, saya pikir sudah jelas. Baik, terima kasih Bapak Demson Manik. Kita persilakan. Kalau sepertinya tidak menyinggung kepada topik pembahasan kita, ya kita akan skip pertanyaan karena kita strict kepada apa yang dipaparkan pada malam hari ini. Jadi mungkin begitu konsep yang kita buat. Persilakan Pendeta Sibagariang untuk memberikan tanggapan. Sebenarnya ini agak lari ya Pendeta ya, pertanyaannya agak lari dari topik kita. Kok lari? Sebentar, sebelum dijawab. Kenapa lari? Ini kan masuk surga 1000 tahun. Ada kan hubungannya? Ini sebenarnya lebih spesifik kepada pengaruh penafsiran terhadap pengaruh penafsiran kerajaan 1000 tahun terhadap pemikiran kita, ya, terhadap pemikiran orang Kristen, gitu Pak. Tapi kalau pertanyaan Bapak ini kan sudah tentang keselamatan, gitu Pak, tentang perbuatan. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa, silakan, nggak masalah. Kalau begitu, Ya, nanti bukan lain kali kita diskusikan. Bukan mau tidak, tapi ya. Ya. Sesuai dengan arahan dari host supaya. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Demson Manik. Mungkin kita akan buat itu untuk satu pembahasan khusus terhadap pertanyaan itu. Jadi kita lebih strict kepada pembahasan. Ya, oke. Terima kasih Pak Demson Manik. Jadi kita fokus kepada pembahasan Wahyu pasal 26 terhadap dampaknya ya. Baik, sudah ada raise hand Pendeta Beres Panjaitan. Bertanya Pendeta Beres ini? Oke, persilakan Pendeta. Bisa di-unmute? Bisa di-unmute Pendeta Panjaitan? Bisa di-unmute Pendeta Beres Panjaitan? Oke. Oke, silakan. Sorry. Bisa di-unmute? Oke, silakan. Oke.
Apa yang dimaksud dengan ikut memerintah di kerajaan 1000 tahun itu? Dan siapa yang diperintah oleh umat yang di surga itu selama 1000 tahun? Siapa yang diperintah? Kan dikatakan tadi kan ikut memerintah. Iya. Terima kasih. Langsung Pendeta Putra. Silakan, Pendeta. Baik, jadi ini bertanya mengenai salah satu jenis penafsiran tadi ya, heavenly surgawi, gitu kan, yang digagas atau yang dianjurkan oleh Gereja Advent. Bahkan Gereja Advent lah satu-satunya yang mempercayai hal seperti ini, yaitu milenium surgawi. Nah, pertanyaannya adalah tadi bagaimana memerintah itu maksudnya gitu ya, dan siapa yang diperintah, apa yang dimaksud dengan pemerintahan di surga itu. Maka kalau kita dalami nanti pengajaran dari Gereja Advent, ya, doktrin-doktrin Gereja Advent, yang dimaksud dengan pemerintahan itu bagi manusia adalah bahwa mereka diikutkan untuk memeriksa ataupun membuka kitab-kitab dari perbuatan-perbuatan manusia sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi dari segi manusianya, kalau dari segi Yesusnya kan memang Yesusnya kan pemerintah di sorga, dia memerintah di sana, gitu. Dia jadi raja di sana. Jadi siapa yang memerintah itu dalam kategori Tuhan, yaitu ya Yesus sendirilah yang jadi pemerintah. Siapa yang diperintah di surga itu ya ada manusia, ada malaikat-malaikat. Nah, kan begitu sebenarnya di surga itu. Tapi kalau pertanyaannya ini ditujukan untuk manusia atau untuk gereja atau untuk orang-orang kudus, maka gereja kita melihat, Gereja Advent yang melihat, yang dimaksud dengan pemerintahan itu adalah bahwa mereka diikutkan dalam memeriksa catatan-catatan kehidupan dari orang-orang yang tidak masuk surga tersebut. Mungkin demikian, Pendeta Panjaitan. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Panjaitan. Baik, ada masuk pertanyaan ini Pendeta Sibagariang. Terkait tadi mungkin ya pengaruh penafsiran kerajaan 1000 tahun dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6 terhadap pemikiran kekristenan, jadi dampaknya ya dalam kekristenan. Apakah ada juga mungkin riset atau apa itu terhadap Davidian itu masuk di kategori mana, kira-kira demikian? Dari yang dipaparkan dari 5 tadi itu ya? Iya, dari kelima penafsiran ini, karena saya sebenarnya tidak terlalu mendalami pengajaran Davidian ya, tapi karena mereka adalah sempalan dari Gereja Advent, ya kemungkinan besar mereka akan berada di heavenly surgawi ini, gitu ya. Tapi saya belum banyak membaca pengajaran mereka khususnya mengenai milenium ini, itu Pendeta. Cuman satu hal mungkin yang menjadi sebuah gambaran bagi kita adalah bahwa mereka adalah sempalan dari Gereja Advent yang meyakini heavenly surgawi, milenium atau milenium surgawi. Jadi saya tidak tahu pasti, tapi kemungkinan besar mereka akan sama dengan kita. Kemungkinan besar. Cuma saya nggak bisa memberikan kepastian. Baik, terima kasih Pendeta. Oke, ada lagi pertanyaan di sini dari Pendeta JF Manulang. Ya. Iya. Apa implikasi dan manfaat eskatologis dari presentasi ini kepada kita sebagai umat Gereja Masehi Advent hari ke-7? Apa implikasi dan manfaat eskatologis dari topik yang Pendeta sampaikan? Oke, pertama sebenarnya tujuan saya adalah bahwa supaya kita memahami apa yang kita lihat sekarang di dalam pengajaran gereja-gereja. Ya. Ada yang menekankan tentang kedatangan Yesus, ada yang tidak terlalu peduli dengan itu,
ada yang tidak tertarik dengan eskatologi gitu. Dari mana itu berasal? Adalah dari metode penafsiran mereka terhadap Wahyu 20 ayat 6 ini. Jadi makanya kita akan menyadari, akan memahami bahwa di banyak gereja kedatangan Yesus itu tidak ditekankan. Pengajaran Yesus, pengajaran tentang kedatangan Yesus kedua kali itu bukan menjadi hal yang utama. Yang utama bagi mereka adalah perbaikan sosial, reformasi politik gitu. Nah, jadi saya sampai di sana saja, maksud saya hanya menyampaikan bahwa cara menafsir ini kemudian mempengaruhi mereka, supaya kita juga memahami mereka. Mengapa di gereja-gereja, misalkan gereja Katolik, gereja Ortodoks, bahkan mungkin di gereja-gereja Protestan, AKBP, dan lain-lain gitu ya, tidak atau jarang mengkhotbahkan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah gitu, saya hanya mau memberikan, ini berasal dari metode penafsiran terhadap milenium, gitu ya. Namun bagi kita adalah, bagi gereja Advent, bagi kita mungkin sekarang ini, apa implikasinya bagi kita, supaya kita memahami, gitu ya, memahami mungkin pendekatan kepada mereka, memahami cara pandang mereka, memahami kenapa mereka bertindak seperti itu. Gitu. Nah itu implikasinya. Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sibagariang untuk pertanyaannya, implikasi dan manfaat eskatologis dari pemaparan pada malam hari ini. Baik, ada juga... Mungkin manfaat eskatologi ya, manfaat sedikit lagi ya. Tadi kan itu baru implikasinya. Implikasi, okay. Manfaatnya kita mempelajari eskatologi adalah, ya bagi kita gereja Advent, kita tahu di mana posisi kita. Kita tahu di mana pengajaran gereja Advent yang ofisial, yang resmi, bahwa gereja kita secara resmi bukan hanya percaya kepada milenium surgawi, tapi justru kita adalah penggagas dari ide ini, dari jenis penafsiran ini. Nah itu manfaatnya mungkin bagi Pendeta Manulang sudah nggak terlalu asing, tapi kan bagi yang lain masih banyak yang belum paham tentang pengajaran gereja Advent ini. Oke, baik, Pendeta. Mungkin bisa dilihat di chat juga, Pendeta, dari Bapak Maruli Tua. Boleh dibacakan aja, Pendeta. Saya. Oke, Bapak Maruli Tua Manurung. Apakah itu kerajaan 1000 tahun dan apakah kerajaan 1000 tahun harus dipahami secara harafiah? Yang pertama. Yang kedua, dan dari beberapa pandangan ini, apakah kita harus memahami ini secara keseluruhan? Dan menurut Bapak, kira-kira pandangan mana yang lebih tepat untuk kita pedomani? Karena setiap gereja akan memberikan doktrin masing-masing. Terima kasih. Apakah 1000 tahun, apakah itu kerjaan 1000 tahun? Oke. Ya. Kerjaan 1000 tahun adalah suatu masa yang diyakini oleh sebagian gereja, sebagian lah, karena tidak semua, bahwa akan ada masa 1000 tahun literal di bumi ini, ataupun di sorga. Suatu masa kedamaian, suatu masa di mana kejahatan berakhir, suatu masa di mana dunia ini dalam keadaan damai, zaman keemasan. Nah itulah yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Apakah kerajaan 1000 tahun itu harus dipahami secara harafiah? Ya tergantung kita mendukung pengajaran gereja yang mana, atau pengajaran dari pakar yang mana. Jadi kalau kita berada di gereja Advent, maka kita akan menerima pengajaran dari pakar-pakar Advent maupun dari gereja secara resmi, pengajaran gereja secara resmi, baik itu di buku doktrin kita, 28 doktrin, maupun mungkin dalam buku-buku yang dikeluarkan oleh BRI, oleh General Conference gitu ya.
oleh majalah-majalah kita seperti ministry, oleh jurnal-jurnal kita, maka mereka akan mengajarkan bahwa 1000 tahun itu memang harafiah. 1000 tahun di sorga, persis dia 1000 tahun. Nah gitu ya. Jadi memang kalau kita ada di gereja Advent, maka kita harus menerima pemahaman ini, bahwa kerajaan 1000 tahun itu adalah literal atau harafiah. Tapi kalau kita nanti berada di gereja lain, ya kemungkinan besar kita akan menerima pengajaran seperti itu. Ada yang hanya simbol, gitu. Ada yang waktunya tidak tertentu, seperti postmillennialis, gitu ya. Bahwa kerajaan 1000 tahun itu tidak persis 1000 tahun, gitu. Sementara yang amilenialis itu mereka malah tidak yakin adanya 1000 tahun itu hanya simbol. Bahkan mereka percaya bahwa milenium itu sudah terjadi sejak zaman Yesus naik ke surga, sampai nanti dia akan datang kembali. Nah, tergantung kita ada di mana dan mau menerima pemahaman yang mana, karena sampai saat ini, sampai sekarang ini, ya kan, baru 5 pemahaman ini yang ada. Baru 5 pemahaman ini yang disampaikan oleh orang-orang Kristen. Tidak tahu nanti kalau ada muncul ide baru. Ya, tapi sampai sekarang baru kelima inilah. Jadi kita harus menerima, kalau kita di gereja Advent, ya tentunya kita memahami atau harus menerima pengajaran gereja kita secara resmi, ataupun dari para pakar-pakar kita yang selalu menulis bahwa itu adalah 1000 tahun harafiah di surga. Lalu pertanyaan berikut, dari beberapa pandangan ini, apakah kita harus memahami secara keseluruhan? Atau menurut Bapak, kira-kira pandangan mana yang lebih tepat untuk kita pedomani? Karena setiap gereja akan memberikan doktrin masing-masing. Terima kasih. Baik. Ya tentunya, ya kita ada di gereja mana? Kalau kita gereja Advent, kalau kita anggota gereja Advent, maka saya sendiri mendukung, gitu ya, mendukung pengajaran 1000 tahun literal di sorga. Saya dengan mempelajari semua, apakah Alkitab, apakah buku-buku yang lain, gitu kan, sumber-sumber penafsiran yang lain, Bible Commentary, yang lain, saya meyakini bahwa kerajaan 1000 tahun itu adalah literal, dan dia adalah di sorga, bukan di bumi. Nah itu kalau saya ditanya secara pribadi. Tapi kalau ditanya secara gereja Advent, ya memang seperti itulah ajaran gereja Advent yang resmi, gitu, bahwa literal 1000 tahun dari sorga, bukan 1000 tahun di bumi. Baik, terima kasih Pendeta Sibagariang. Jadi ada pertanyaan, saya rasa mungkin pertanyaan dari Bapak ASH Siantar Men ya. Saya rasa ini sudah dijawab ya. Apakah Heavenly Millennial Kingdom itu literal? Saya rasa ini sudah dijawab oleh Pendeta Sibagariang ya. Jadi bukan simbolik number. Jadi benar-benar 1000 tahun. Demikian ya Pendeta Sibagariang ya. Ya, itu baik. Baik. Oke, ada mau ditambahkan? Oke. Sebentar ya, saya mau katakan bahwa di dalam buku doktrin kita, 28 doktrin, dan juga di dalam buku-buku yang dikeluarkan oleh DRI, misalkan di Darkom, ya, Daniel and Revelation Committee itu, bahwa mereka mengajarkan seperti itu, bahwa 1000 tahun itu adalah literal. 1000 tahun surgawi itu adalah literal. Jadi selama 1000 tahun, setan diikat di bumi ini, sementara gereja ada di sorga dan memerintah bersama Kristus, dan kemudian pada akhir 1000 tahun, maka gereja bersama Yesus ada di dalam kota Yerusalem surgawi dan turun ke bumi dan mendirikan bumi yang baru selama-lamanya, pemerintahan yang selama-lamanya, pemerintahan abadi. Begitu ya. Jadi ini maksudnya adalah ajaran ofisial dari gereja kita. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparannya. Baik, jadi mungkin ada masukan juga ini untuk saran ya kepada
supaya di sekolah teologi kita juga untuk memberikan satu kesempatan untuk mendalami tentang ajaran-ajaran sempalan, khususnya ajaran Davidian, ya. Mungkin itu bisa masukan untuk dosen di sekolah kita. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan? Pastor Putra, boleh? Oke. Silakan. Boleh saya tanggapi dulu dari si Binsar Sihombing ini ya. Oke. Memang saya tidak banyak lagi berkecimpung di ajaran gereja Davidian, ya. Dan memang tidak juga dari dulu saya kurang tertarik memang karena saya mengkhususkan diri saya kan di Biblika ya. Namun saya mau tanggapi begini, bahwa kalau memang Davidian mengajarkan kerajaan 1000 tahun itu ada di Palestina, maka ini mirip dengan pengajaran dispensasional premilenium, yang memang diajarkan oleh banyak gereja, bahkan non-denominasi. Nah, ini pengajaran ini sangat terkenal di Amerika, sangat banyak orang Amerika yang meyakini pengajaran seperti ini, bahwa orang Israel itu yang sekarang ini, mereka lah yang kemudian akan memerintah selama 1000 tahun. Jadi saya percaya bahwa Davidian ini ternyata setelah keluar dari gereja Advent, mereka mengadopsi ajaran yang populer di Amerika. Gitu mungkin pendeta ya, karena saya lihat dikatakan bahwa 1000 tahun itu ada di Palestina. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin Pak Pendeta Henry Sitanggang tadi mau bertanya. Terima kasih, Pendeta Sibagariang. Shalom. Shalom. Tadi udah dibahas memang tentang makna itu tadi dari segi tafsir, kemudian dari attitude hasil daripada tafsir itu. Namun tetap saja ada sebenarnya keresahan itu, bahkan pakar Advent mengakui bahwa kata 1,000 years itu bisa dua-dua, bisa simbolis, bisa harfiah dengan simbolik. Gitu. Nah tadi pendeta bicara terus berkali-kali, coba lebih baik mungkin bisa diterangkan barangkali bukti daripada tafsir itu, mungkin 1-2 dari dilihat dari konteks, karena konteks itu mengizinkan simbolik dengan harfiah. Bisa. Oke, pendeta. Jadi saya mohon maaf karena saya kan buat baru lagi slide ini dalam setengah hari terakhir ini tadi ya. Jadi maksudnya saya tidak bisa tunjukkan lagi. Namun begini, mungkin pendeta Henry Sitanggang, di setiap gereja penganut-penganut ini juga bisa berbeda gitu ya. Ada perbedaan masing-masing yang minor lah. Bahkan di gereja Advent bisa saja ada penganut-penganut dari penafsiran-penafsiran tadi. Hanya secara ofisial gereja kita di dalam buku 28 doktrin itu mengajarkan yang seperti itu, yang literal, ya, 1000 tahun literal di surga. Jadi itu bisa diterima bahwa di dalam gereja Advent ada saja beberapa pakar yang mengajarkan hal yang berbeda. Tetapi secara ofisial kan gereja kita mengajarkan seperti itu. Gitu. Jadi saya tidak bisa tunjukkan karena di laptop ini saya tidak punya apa-apa. Ini sekarang saya lagi pinjam laptop. Oke, berhubungan dengan itu tadi, saya belum selesai saya punya pertanyaan. Apakah ini di Wahyu 20 ayat 1-6 ini tentang milenial ini, 1,000 years ini, apakah ini soal rekapitulasi tentang konflik atau battle di pasal 19 ayat 11 sampai 21? Rekapitulasi itu maksudnya akhir ya? Puncak ya? Artinya pengulangan sebenarnya. Pengulangan yang terjadi di pasal 19. Sehingga kita bisa melihat di situ makna tadi itu yang saya bilang, makna soal simbolis dengan harfiah tadi. Oh iya, tergantung kita melihat dari sisi penafsiran yang mana gitu ya. Jadi
kalau nanti dia amilenialis, maka tidak akan ada hubungan antara Wahyu 19 dengan Wahyu 20. Tapi bagi premilenialis, maka itu adalah suatu hubungan erat di mana ada sekuensi kejadian. Ya, jadi mereka melihat memang bahwa Wahyu 20 ini adalah sambungan dari Wahyu 19. Kalau bagi premilenialis. Nah, kalau mungkin itu yang dimaksud dengan rekapitulasi tadi ya. Ya. Oke. Sudah selesai, Pendeta Henry? Ya, ya. Baik, terima kasih. Satu lagi ini ada Pendeta Sibagariang. Wahyu pasal 1 sampai 13 historis literal, tetapi Wahyu 14 sampai 22 simbolik number. Jadi 1000 tahun di surga berkerajaan itu tidak persis tepat harus 1000 tahun. Tapi simbolik waktu cukup waktu, tapi simbolik waktu. Cukup waktu untuk menerima nama-nama dalam kitab-kitab. Apakah memeriksa nama-nama yang tidak masuk surga itu harus 1000 tahun? Oke, ini baik, terima kasih atas pertanyaan ini kepada Pak ASH Siantermen. Memang kalau kita lihat bahwa penafsiran terhadap buku Wahyu itu berbeda-beda. Bahkan mungkin di gereja Advent juga bisa berbeda-beda. Yang pertama, ada yang menafsirkannya preteris, gitu, bahwa semua itu sudah ada di masa lalu. Kemudian ada juga yang menafsirkannya keseluruhan, yang maksud saya dari 1 sampai 22 itu, ada juga yang menafsirkannya secara futuris. Artinya itu adalah kejadian-kejadian itu masih akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada juga yang menafsirkannya secara simbol atau idealis, gitu. Jadi itu hanya pelajaran spiritual, pelajaran rohani lah itu buat mereka. Nah, beberapa menafsirkannya secara historis, bahwa kejadian itu adalah historis. Nah, memang kalau kita lihat, kalau kita berbicara di gereja Advent, saya pikir gereja Advent juga tidak sama penafsirannya. Kalau namanya penafsirannya terhadap ini, ada kadang-kadang yang membuat angka-angka itu sebagai simbolis, tapi ada juga yang membuat angka-angka itu adalah angka-angka literal. Jadi memang terjadi suatu ketidaksepakatan di dalam cara menafsir dari angka-angka di kitab Wahyu ini, ya. Bukan hanya angka 1000, misalnya angka 7, angka 144.000 gitu. Nah, artinya di dalam gereja kita sendiri juga di antara pakar-pakar Advent masih terdapat perbedaan-perbedaan tentang penafsiran ini. Nah, jadi kalau Bapak katakan itu adalah simbolis 1000 tahun ini, ya memang ada juga yang berpikiran seperti itu. Tapi maksud saya adalah bahwa secara ofisial, secara resmi, Gereja Advent mengajarkan di dalam buku 28 Doktrin dan juga di dalam buku yang dikeluarkan oleh BRI di Darkom itu, ya, di buku Darkom bagian kedua, bahwa 1000 tahun itu adalah literal, bukan simbol, gitu maksudnya. Ya, memang tergantung kita mau menerima yang mana, itu juga tidak salah mau meyakini yang mana, karena dalam menafsir ini tetap terbuka perbedaan dan bisa berterima perbedaan itu. Namun secara gereja kita mengajarkan, ya, gereja kita mengajarkan dan kita menerima bahwa itu adalah 1000 tahun literal. Jadi kalaupun ditanya, apakah memeriksa nama-nama yang tidak masuk surga itu harus 1000 tahun? Ya, kita tidak tahu persis lah ya bagaimana
apakah memang pekerjaan mereka hanya memeriksa buku itu selama 1000 tahun di sorga, tidak ada kegiatan yang lain gitu, atau ya apakah memang mereka selama 1000 tahun memeriksanya, atau hanya beberapa tahun saja. Kita tidak tahu persis lah mengenai detil-detil dari suasana milenium surgawi ini. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Sibagariang. Tinggal 2 pertanyaan ini ya, Pendeta ya. Oke. Pendeta Manuntun dulu. Iya. Bertanya langsung. Silahkan Pendeta Manuntun. Terima kasih, Pendeta Putra. Ya. Sebetulnya tadi saya ajukan. Kurang kuat suaranya. Halo? Halo, ya. Ya, halo? Bisa agak lebih dekat? Agak kecil suaranya. Oke, jelas. Oke, clear. Sebetulnya saya ingin bikin pernyataan, tapi ini sesinya Pendeta Bagariang, dia narasumber di sini, tapi dalam pertanyaan. Saya tahu persis sebetulnya, walau tadi saya terlambat, saya tahu persis bahwa maksud Pendeta Bagariang adalah mungkin menjelaskan semua ini kelima model penafsiran tentang Wahyu 20 ayat 6 itu, khususnya terminologi milenium, hanya memaparkan seputar tentang 5 model itu saja, tidak ke bagian-bagian detil argumentasi atau landasan-landasan interpretasi seperti apa, kenapa sampai pada kesimpulan-kesimpulan seperti itu, kelima itu. Sehingga memang kita tidak perlu lagi kita belum bisa membedah word by word seperti yang kita mau dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan tadi. Ya. Jadi karena narasumber sendiri mengunci ruang batasan itu di sana gitu. Nah, jadi saya setuju itu karena ini bisa sangat luas sekali. Pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan Saudara Binsar, Pendeta Beres, terus yang lain-lain tadi ada Pak Manik juga, itu kan sudah dalam tahap pembedahan gitu loh. Nah, jadi saya hanya mau bertanya, apakah Pendeta Bagariang bisa melihat bahwa sebetulnya bukan model penafsiran dari kelimanya itu sebetulnya bisa dibagi 2, literal dan simbolikal atau metaforikal, harafiah atau simbolik. Menurut saya secara bagian besarnya seperti itu. Apakah Pendeta Bagariang bisa melihat itu? Karena tadi Pendeta Bagariang sendiri sudah menyatakan bahwa gereja kita pun dalam posisi itu, kalau ditanyakan secara detil rinci, yang menyatakan bahwa itu literal secara ada di sorga, kita bisa mengalami kognitif disonans ketika muncul ratusan bahkan ribuan pertanyaan secara teknis detilnya. Jadi saya pikir gereja kita pun hanya memberikan satu posisi saja, bukan bicara detil teknis. Padahal gereja kita mempercayai sebagai literal. Kalau literal berarti bisa dong dibedah secara teknis. Kembali saya bertanya, apakah Pendeta Bagariang bisa menerima alasan saya kelima hal itu hanya dibagi 2, literal atau simbolikal? Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pendeta Manuntun. Silakan Pendeta Bagariang. Ya, bisa juga kita tafsirkan seperti itu. Apa yang saya berikan adalah apa yang ada di dunia sekarang gitu ya, dari sekarang itulah 5 jenis penafsiran yang ditampilkan oleh gereja-gereja, yang dipahami oleh para pakar. Namun kalau kita menafsirkan 1000 tahun itu dari sisi yang lain, hanya secara simbolik atau literal, ya bisa juga kita buat kategori itu. Seperti itu.
Tapi yang utama adalah sebenarnya 3, yang penafsiran 3 ya, yaitu yang disebut dengan amilenial, tidak ada milenial, artinya itu simbolik. Lalu yang post milenial juga ini apa ya? Ini juga rancu post milenial ini. Ada yang mereka katakan itu 1000 tahun, ada yang tidak 1000 tahun, itu hanya simbol gitu. Jadi antara amilenial dengan post milenial itu juga dekat sekali hubungan mereka. Nah, jadi kalau kita mau kategorikan kedua, memang bisa karena antara amilenial dengan post milenial itu sangat dekat. Itu tapi sangat jauh bedanya dengan yang premilenial. Jadi memang bisa juga dikategorikan dalam 2 hal seperti yang disampaikan tadi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi pertanyaan pendeta sebelum kita akan tutup dari pendeta Roni Panambunan. Apa pengaruh penafsiran premilenium sorgawi terhadap pemikiran dan tindakan anggota GMAHK? Menurut pengamatan narasumber, seberapa banyak anggota kita memahami penafsiran ini? Jadi apa pengaruh terhadap penafsiran terhadap anggota gereja Advent, dan kira-kira menurut narasumber, seberapa banyak anggota kita memahami tentang penafsiran itu? Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam gereja Advent, kalau kita lihat, kita pahami, kita amati dari dulu lah gitu ya. Misalkan dari permulaan gereja Advent, dari zaman William Miller sampai sekarang. Gitu. Karena zaman William Miller itu kan pengaruh penafsiran ini sangat besar. Mereka bahkan menjual seluruh harta mereka gitu ya pada tanggal 22 Oktober 1844 itu. Jadi bagi gereja Advent pemahaman ini sangat berpengaruh. Bahkan sampai misalkan tidak disekolahkan anaknya lagi buat apa? Toh tanggal 22 Oktober nanti 1844 Yesus sudah datang gitu ya. Jadi buat apa lagi mau cari uang, mau cari apa gitu. Nggak ada, bahkan yang ada pun dijual. Nah gitu. Jadi pengaruhnya kalau sampai sekarang, kita lihat perkembangan gereja Advent itu, ya kadang-kadang masih ada juga orang berpikir seperti itu. Ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian memiliki penafsiran berbeda dari gereja kita, dari gereja Advent secara resmi. Lalu pengaruhnya adalah mereka juga menjual harta benda mereka secara kelompok. Nah, secara pribadi juga banyak. Saya lihat karena menganggap Yesus itu sudah mau segera datang, milenium itu akan segera ada, maka pribadi-pribadi juga banyak yang kemudian meninggalkan kehidupan normal mereka. Ada yang mengundurkan diri dari pekerjaan, diantaranya adalah orang tuanya dosen kita di IAS Almosera ya. Almosera waktu itu dia cerita, dia katakan bahwa orang tuanya itu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kalau tidak salah pekerjaannya ada di angkatan laut kah gitu ya. Dia tinggalkan semuanya, dia jual semuanya, lalu mereka pergi ke gunung dan tidak buat apa-apa lagi, ya, dan hanya berharap Yesus akan datang. Tapi sampai sekarang Dr. Almosera katakan sampai sekarang Yesus belum datang, ya seperti itu ya. Beberapa pribadi sangat berpengaruh. Nah, bagaimana dengan Advent kebanyakan mayoritas sekarang ya? Mayoritas sekarang apakah kita lihat bahwa penafsiran itu misalkan membuat mereka akan kedatangan Yesus itu kedua kali membuat mereka misalkan tidak peduli lagi dengan pendidikan, tidak peduli lagi mencari uang, gitu kan, atau membeli rumah, membeli mobil gitu. Tapi kita lihat sekarang memang saya lihat mayoritas bahwa orang Advent itu sudah tetapnya mengajarkan atau tetapnya berharap bahwa Yesus itu akan datang, tapi dalam kehidupan sehari-harinya sudah agak berubah, tidak seperti yang dulu lagi. Dia sudah mulai mengumpulkan harta seperti itu ya. Artinya sebagian besarnya, tapi mungkin ada juga sebagian kecil yang mencoba, udahlah, untuk apa lagi harta dunia ini gitu ya. Untuk apa mau masuk politik, untuk apa mau sekolah tinggi-tinggi.
ya baiklah kita country living saja misalkan gitu. Jadi tetap berpengaruh penafsiran ini terhadap anggota kita. Jadi seberapa besar yang memahami penafsiran ini? Kan penafsiran ini hanya memandang bahwa Yesus akan segera datang, gitu ya. Memandang bahwa dunia ini tidak akan semakin baik, dunia ini akan semakin buruk, dunia ini akan diakhiri dengan datangnya Yesus. Jadi penafsiran ini berbeda dengan yang amilenialis dan postmilenialis yang memandang bahwa dunia ini akan semakin baik. Seberapa besar anggota Advent memahami penafsiran ini? Ya tergantung pengamatan kita lah di tempat masing-masing ya. Tapi menurut saya sih bahwa sebagian besar orang Advent itu tetap memandang bahwa masa depan itu bukan di bumi ini. Masa depan itu ada setelah Yesus datang kedua kali. Hanya mungkin caranya, pendekatannya yang berbeda. Ya. Namun saya katakan bahwa dalam tahap-tahap perkembangan gereja Advent, ya dulu sangat berpengaruh di zaman William Miller misalnya, zaman bahkan di zaman James White, Ellen White, nah itu juga berpengaruh. Nah, ya demikian menurut saya. Baik, terima kasih Pendeta Sibagariang untuk pemaparannya, dan oleh karena waktu sudah habis untuk seminar Bible Study kita pada malam hari ini, jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Janal Sibagariang untuk pemaparan pada malam hari ini. Jika ada mungkin diskusi-diskusi lanjutan, mungkin bisa kita akan lakukan di kemudian hari, atau mungkin bisa secara japri langsung kepada Pendeta Sibagariang. Ya, jadi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih Pendeta Sibagariang untuk kesediaannya, dan memang ya hari Jumat kemarin PowerPoint atau materi sudah jadi, hanya ada sedikit eksiden, ya laptopnya kesiram cairan sehingga mati total. Jadi apa yang telah dipersiapkan dia harus buat kembali, sehingga ada beberapa hal yang tidak masuk di dalam presentasi. Jadi ya kita doakan supaya berikut tidak ada lagi kendala, dan kita mohon juga supaya materi yang lebih lengkap nanti dalam bentuk PowerPoint itu bisa di-share supaya kita bisa bagikan kepada saudara-saudara yang telah hadir. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir pada pembahasan pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Ada juga yang dari Sabah yang saya lihat yang sudah hadir juga. Terima kasih untuk kesediaannya untuk hadir, dan pada minggu yang akan datang kita akan bertemu kembali dengan pembahasan yang berbeda dari saudara Sony Maromon. Ya, kita akan bagikan flyer dan juga abstrak daripada materi yang akan disampaikan, sehingga kita akan terfokus kepada apa yang akan dibahas, ya. Karena untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak kepada itu bisa sangat luas sekali, sehingga sedangkan waktu kita tidak cukup untuk membahas hal itu. Baik, terima kasih semuanya. Kita tidak sempat berfoto karena tim IT juga ada kegiatan. Jadi kita akan langsung kepada doa tutup. Pendeta Leroy Pakpahan, kita minta untuk doa tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bersemayam dalam sorga, inilah komunitas hamba-hamba Tuhan yang rindu memperdalam akan firman-Mu. Satu kerinduan untuk mendapatkan penjelasan demi penjelasan. Bapa di sorga, terima kasih karena berkesempatan bersekutu satu dengan yang lain, karena memiliki kesamaan dalam kerinduan untuk mendalami firman-Mu. Kami bahu-membahu di sini ya Bapa untuk saling mempertajam satu dengan yang lain. Terima kasih untuk kehadiran dan presentasi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Jainal Sibagariang. Tutup bungkus dia Bapa dengan kuasa berkat-Mu lipat marifat. Jadikan dia menjadi saluran berkat pengetahuan firman-Mu kepada para mahasiswa dan kepada jemaat-Mu. Demikian juga dengan kami ya Bapa, dalam segala pertanyaan atau mungkin hal-hal yang belum jelas, kami pintakan agar kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami boleh tetap setia belajar, sehingga kami tidak terbabit dari
jalur-jalur keselamatan yang Bapa siapkan bagi kami. Hanya satu kerinduan kami ya Bapa, kami tiba di negeri itu, negeri yang indah, yang Bapa siapkan bagi kami oleh keimanan kami kepada Yesus Kristus. Ini doa dan sembah kami, berikan istirahat yang nyaman pada malam hari ini, dan untuk pertemuan selanjutnya, Engkau kumpulkan kami lebih banyak lagi, karena kami doakan ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.